Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kasyifa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Husada yang akan menjelaskan materi analisis pemanis makanan. Pemanis merupakan komponen bahan pangan yang memberikan rasa manis tetapi tidak mempunyai nilai gizi atau disebut non-nutritive sweetness. Pemanis dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Contohnya madu, gula aren, dan stevia. Pemanis buatan merupakan senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai ribuan kali lebih manis dibandingkan gula alami. Contohnya aspartam, sakarin, siklamat, dan sorbitol. Perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan yaitu jika pemanis alami pada suhu tinggi terurai dan memiliki kalori lebih tinggi, berasa manis normal, harganya cenderung lebih tinggi dan lebih aman dikonsumsi. Jika pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan, memiliki kalori rendah, berasa manis sampai puluhan bahkan ratusan kali rasa manis gula. Harganya sangat terjangkau dan sebagian dapat berpotensi karsinogen atau penyebab kanker. Cara isolasi pemanis ada dua cara, yaitu ekstraksi dan penyaringan. Ekstraksi, caranya dengan 5 gram sampel dihaluskan, kemudian bungkus kertas saring, dan masukkan ke dalam alat soklet. Ekstraksi dengan pelarut yang sesuai. Selanjutnya, keluarkan dari hasil saringan dan keringkan, lalu timbang bobot ekstrak. Selanjutnya, jika cara penyaringan, 3 gram sampel dihaluskan, larutkan dengan aqueous, lalu kemudian saring, dan filtrat dimasukkan ke dalam corong pisah dan tambahkan larutan penyari seperti eter dan kloroform. Kemudian keluarkan lapisan eter atau kloroform. Kemudian contoh pemanis buatan yaitu aspartam. Aspartam merupakan senyawa yang tidak berbau, berbentuk tepung kristal berwarna putih, sedikit larut dalam air dan berasa manis. Biasa digunakan pada aneka makanan atau minuman bersifat stabil pada kondisi kering, namun tidak tahan panas. Uji kualitatif aspartam dengan menggunakan uji KLT, cara yang pertama itu preparasi sampel dengan fase diam yaitu silika gel 60 GF 254, kemudian fase gerak N-butanol dan asam asetat glasial dan air dengan perbandingan 2:1:1. Selanjutnya, cara yang ketiga, sampel ditotolkan pada silika, lalu noda dilihat di bawah lampu ultraviolet pada panjang gelombang 250 nanometer. Selanjutnya, warna coklat menunjukkan adanya aspartam dengan RF 0,43. Dan cara selanjutnya, uji kuantitatif aspartam menggunakan KCKT. Yang pertama, caranya preparasi sampel menggunakan fase gerak air dan asetonitril dengan berbanding 80:20, menggunakan kolom C18 dengan dimensi kolom 250 kali 4,6 mm. Dengan laju alir 1 ml per menit. Dengan menggunakan alat detektor ultraviolet 220 nanometer. Kemudian sampel disaring dengan filter 0,45 mikrometer, kemudian diinjeksikan ke dalam kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya contoh pemanis buatan yaitu sorbitol. Sorbitol merupakan berbentuk granul atau kristal berwarna putih dengan titik meleleh berkisar antara 89 sampai 101 derajat Celcius, higroskopis dan berasa manis. Sorbitol memiliki tingkat kemanisan relatif sama dengan 0,5 sampai dengan 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa. Sorbitol umumnya digunakan sebagai pengganti gula dalam makanan diet. Konsumsi moderat sorbitol dianggap aman, tapi konsumsi yang terlalu banyak bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Identifikasi sorbitol itu dengan cara ambil sampel 4 mili, kemudian tambahkan 7 mili metanol, 1 mili benzaldehid, dan 1 mili asam klorida. Kocok dalam pengocok mekanik hingga terbentuk hablur, kemudian saring dengan penghisapan. Selanjutnya larutkan hablur dengan 20 mili air mendidih yang mengandung 1 gram natrium bikarbonat, kemudian saring selagi panas, dinginkan filtrat, saring dengan penghisapan. Selanjutnya cuci dengan 5 mili campuran metanol dan air volume yang sama, keringkan di udara, suhu lebur hablur antara 174 dan 179 derajat Celcius. Kemudian pemanis buatan selanjutnya itu siklamat. Siklamat berbentuk kristal putih, tidak berbau,
tidak berwarna, dan mudah larut dalam air maupun etanol, serta berasa manis dan tahan panas. Sebagai pemanis buatan, digunakan dalam bentuk garam kalsium, kalium natrium siklamat. Tidak menimbulkan aftertaste sehingga banyak digunakan terutama dalam produk-produk minuman ringan. Uji kualitatif siklamat menggunakan uji pengendapan dengan cara preparasi sampel, kemudian 10 ml sampel ditambahkan 20 ml 20 ml air dalam Erlenmeyer disaring. Kemudian diasamkan dengan asam klorida dan ditambahkan 1 ml barium klorida. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan natrium nitrit. Jika muncul endapan putih, maka sampel tersebut mengandung siklamat. Selanjutnya, uji kuantitatif siklamat menggunakan titrasi nitrimetri. Dengan cara yaitu preparasi sampel, kemudian 10 ml sampel ditambahkan 45 ml air, ditambahkan asam klorida pekat dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 5 tetes indikator tropeolin, kemudian ditambahkan 3 tetes metil biru. Titrasi dengan baku natrium nitrit 0,1 molar, catat volume titrasi. Selanjutnya pemanis buatan sakarin. Sakarin berbentuk kristal putih, tidak berbau atau berbau aromatik lemah dan mudah larut dalam air, serta berasa manis. Sakarin digunakan dalam bentuk garam kalsium, kalium, dan natrium sakarin. Sakarin memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 300-500 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan tanpa nilai kalori. Uji kualitatif sakarin menggunakan uji resolusional dengan cara yaitu preparasi sampel, kemudian ditambahkan 10 ml sampel, ditambahkan 50 mg resolusinol. Lalu tambahkan asam sulfat pekat, kemudian panaskan dan didinginkan. Lalu tambahkan 10 ml air dan ditambahkan natrium hidroksida 5 molar berlebih. Jika hasil positif akan terlihat terbentuk warna hijau berfluoresensi. Selanjutnya, uji kuantitatif sakarin menggunakan titrasi alkalimetri. Yang pertama yaitu preparasi sampel, kemudian sampel 10 ml diasamkan dengan asam klorida 3%, dimasukkan ke dalam corong pisah, lalu ekstraksi dengan 25 ml ether, diambil lapisan ekstrak ether, tambahkan 75 ml air panas, kemudian titrasi dengan natrium hidroksida 0,1 normalitas, ditambahkan indikator fenoftalen, dan dicatat volume titrasi. Kelebihan pemanis buatan yaitu tingkat kemanisan pada pemanis buatan lebih tinggi dari pemanis alami. Kemudian rendah kalori, sedikit mengandung kalori karena penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil. Penggunaan pemanis buatan untuk memproduksi makanan jauh lebih murah dibanding penggunaan sukrosa. Tidak dapat menaikkan kadar darah di dalam tubuh manusia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.